Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta dengan kita semua. Ibadah online hari ini akan dilayani oleh Dewan Pengurus Sinode Daerah DKI Batam Bangka. Mari kita beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Dan sebelum ibadah ini kita mulai, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu, dan pada hari ini kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua kami umat-Mu yang beribadah kepada-Mu, memberkati semua yang ambil bagian, memberkati tim dari DPSD, memberkati kami semua. Dan biarlah oleh berkat Tuhan kami boleh hidup dalam damai sejahtera dan dapat beribadah dengan baik di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Mari kita percaya bahwa Tuhan ada kekuatan dan Dia Allah yang memberikan mazmur buat kita. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Bapa. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Kau percaya hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mengangkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya percaya Tuhan kekuatan kami. Percaya Bapak. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
bahwa kasih setia yang tidak pernah pergi dari kita. Amin. Oke. Persilakan duduk. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang bawa kami terbang lebih tinggi. Kau Allah yang menghadapi Tuhan setiap tantangan, setiap permasalahan kami, setiap penyakit kami telah Kau tanggung Bapa. Kami percaya Bapa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau terbang lebih tinggi. Terbang tinggi Bawa kami bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Ku kan terbang tinggi bawa kami Tuhan. bagai Bawa raja kami terbang lebih tinggi Bapa. di atas segala Di atas segala persoalan Tuhan. hidup, Di atas segala penyakit dan kami Bapa. aku percaya Kami percaya Tuhan. aku bersama Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman-Mu ya dan amin Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami akan menerima firman-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu Bapa yang akan bawakan firman-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, itu akan menguatkan setiap iman kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan orang yang dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita semua adalah orang-orang yang kehidupan kita telah dibenarkan oleh Allah. Dan kita semua percaya bahwa Allah akan memelihara kita dimanapun kita ada hari-hari ini dalam situasi yang tampaknya kurang menguntungkan sekalipun. Saudara sekalian, kita perlu terus berdoa bagi bangsa kita, para pemimpin negara kita, semua elemen yang ada dalamnya, untuk mereka bisa menuntaskan wabah yang menimpa negara kita ini. Dan ironisnya jemaat sekalian, di tengah wabah yang sedang menerpa negara kita, kita juga mendengar ada banyak berita keliru atau hoax yang beredar entahkah di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan ini menyedihkan sekali, dan kita mari bijaksana dalam menggunakan media sosial di mana kita ada. Saudara sekalian yang saya kasihi, dalam pelayanan juga demikian. Ada seorang rasul yang pernah berhadapan dengan berita miring atau berita keliru dalam pelayanannya. Berita itu berkaitan dengan pemutarbalikan fakta pengajaran yang pernah dia sampaikan. Rasul yang saya maksud adalah Rasul Paulus. Dan berita itu saudara bisa baca dalam kitab Roma pasal ketiga ayat ke-8 yang berkata seperti demikian. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Itulah saudaraku sekalian, berita yang keliru yang Paulus hadapi berkaitan dengan pengajaran yang pernah dia sampaikan kepada jemaat di Roma. Saudara sekalian, dalam Roma pasal ketiga ayat 1 sampai ke-8, Paulus sedang membicarakan pandangan orang Yahudi, anggapan mereka bahwa mereka adalah umat pilihan dan mereka adalah orang yang paling benar karena mereka sudah menjalankan hukum Taurat. Saudara sekalian, pernyataan Paulus dalam ayat ini menggambarkan bahwa adanya penyelewengan pemahaman dari orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka paling benar, umat pilihan, bahwa
akan ada kebaikan yang timbul dari setiap perbuatan salah, perbuatan jahat, atau perbuatan dosa. Ini adalah pengajaran yang melenceng, yang keliru, dan Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma hendak meluruskan pengajaran yang keliru itu. Jemaat sekalian, saya tidak akan mengurai diskusi teologis antara pandangan Paulus dengan pandangan orang Yahudi perihal keselamatan atau pembenaran kala iman, tetapi saya hanya akan memetik sebuah makna yang tersirat dari pengajaran itu. Saudara sekalian, sekalipun dalam pelayanan kita sudah mengajarkan kebaikan, kebenaran dengan cara-cara yang baik dan yang benar pula, maka belum tentu orang-orang akan menanggapinya dengan baik pula. Itulah yang membuat kita harus berbesar hati, yang membuat kita harus tetap sabar menghadapi tantangan dalam pelayanan seperti itu. Namun yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian, dalam masa sukar seperti sekarang, mari kita tetaplah berbuat baik sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman kita. Tetaplah berbuat baik sekalipun orang menyalahartikan perbuatan baik kita. Tetaplah mengajar yang baik sekalipun orang menanggapinya dengan keliru. Saudara sekalian, hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah adalah hidup bermurah hati, tetap melakukan yang baik, tetap mengajarkan yang baik, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun orang-orang akan menanggapi ajaran kita dengan keliru, akan menanggapi perbuatan baik kita dengan keliru, tetaplah berbuat baik. Jangan kendor berbuat baik. Seperti halnya Paulus, dia terus melayani di Roma, terus mendewasakan jemaat di sana, sekalipun ada orang-orang yang menyalahartikan pengajarannya. Tetaplah berbuat baik. Itulah pokok pertama dari kehidupan orang yang dibenarkan oleh Allah. Hiduplah dalam kemurahan hati, bukan karena kita ingin diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan dan kita menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Pokok kedua yang ingin saya sampaikan hari ini, saudara sekalian, bahwa kalau kita mempelajari latar belakang kitab Roma, maka salah satu bagian yang menjadi latar belakang kitab Roma adalah adanya pertikaian di antara jemaat, khususnya antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka merasa paling benar dengan pemahaman mereka, mereka merasa paling benar dengan pengajaran mereka. Itu sebabnya muncul sebuah kalimat dalam Roma pasal ke-15 ayat yang pertama yang berkata demikian: kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Itu pokok kedua yang ingin saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Kehidupan orang yang dibenarkan oleh Allah adalah kehidupan yang seharusnya kita jalani dengan prinsip keseimbangan. Bukan kita merasa paling benar, bukan kita merasa doktrin kita, pengajaran kita paling baik, tetapi kita harus menghormati, kita harus mentoleransi orang-orang di sekitar kita, apapun gereja mereka, apapun keyakinan mereka, apapun agama mereka. Jemaat yang saya kasihi, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa jangan mencari keuntungan atau kesenangan diri sendiri. Kehidupan seseorang yang dibenarkan oleh Allah adalah kehidupan yang ada dalam keseimbangan. Dan keseimbangan itu hanya terjadi ketika kita memberikan toleransi, ketika kita menyalipkan ego kita. Bukan seperti jemaat di Roma yang merasa paling benar, orang Yahudi merasa lebih benar daripada orang Kristen yang non-Yahudi. Itu sebabnya hari ini saudara sekalian, dimanapun saudara ada, mari kita hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dengan cara hidup dalam keseimbangan. Yang kuat harusnya menanggung yang lemah, yang kuat harusnya menolong yang lemah. Apalagi di tengah kehidupan negara kita yang sedang kesusahan, mari kita yang kuat, kita menanggung yang lemah, kita memberkati yang lemah, menyemangati yang lemah. Bukan hanya dalam bantuan finansial, tapi juga dalam doa kita, dalam memberikan berita-berita yang baik, menguatkan, meneguhkan, supaya mereka hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Allah. Saudaraku, sebagai orang beriman yang telah dibenarkan oleh Allah, dalam situasi seperti yang sekarang kita hadapi, marilah kita mempraktekkan dua kebenaran yang terdapat dalam kitab Roma diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di sana. Yang pertama, kita harus hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dengan kemurahan hati.
Lakukan kemurahan hati bagi sesamamu, bagi saudaramu di tengah pandemi seperti ini. Dan yang kedua, saudara sekalian, hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah adalah hidup dalam prinsip keseimbangan, toleransi, bukan merasa paling benar, bukan merasa paling baik. Ingatlah, dalam Alkitab dikatakan, kitab Keluaran pasal 22 ayat 21 dikatakan demikian, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Artinya apa? Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan toleransi. Mari kita praktekkan toleransi, keseimbangan, saling menghargai, yang kuat menanggung yang lemah. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, mari kita hidup dengan prinsip kemurahan hati dan prinsip keseimbangan. Yang kuat harus menanggung yang lemah, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita bersama-sama. Amin. Sebelum ibadah kita akhiri, saya sampaikan pengumuman bahwa ibadah tetap berjalan seperti biasa, dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih buat tim DPSD yang telah melayani kita, Jemaat GBKD Sungai Liat, pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Marilah semua jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat umat-Mu, sehingga memberikan kesegaran dan kekuatan baru bagi kami di tengah-tengah masa sukar seperti ini. Kami berdoa, sertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang waktu, sehingga hari demi hari yang kami lalui akan kami rasakan bahwa kami berkemenangan karena Kristus beserta dengan kami. Kami mohonkan kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpah atas seluruh umat Tuhan yang hadir pada saat hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.